Artis ngobrolin artis. Masih bersama gua Tinus Sweet dan selalu sama gua Tinus Sweet. Dan yang pastinya geng artis di sini video ini sepenuhnya disponsori oleh Last Drop Oat Latte Coffee. Nah, geng artis di dunia ini, kemarin di Jakarta kita sudah diasik-asikan nonton konser. Konser siapa lagi kalau bukan Dewa 19. Wah, penampilan Dewa yang keren, apalagi pas lu tau nggak, pas 4 vokalis itu maju ke depan, wah, pakai baju hitam-hitam, wah, pokoknya keren banget, gengs. Dan hampir katanya ini, gengs, penonton itu merasa puas dengan penampilannya Dewa 19 karena konser Dewa itu pesta rakyat ke-30 tahun umur Dewa. Wah, mantap banget. Tapi, ada tapinya, geng artis, ada tapinya. Tapi ada yang kurang memuaskan. Kenapa? Bukan tentang konsernya, gengs. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang soundnya tuh bagus, tapi ada yang bilang, tapi banyak yang bilang juga di tribun soundnya itu kurang bagus. Kalau lightingnya oke katanya. Nah, dan ada yang lebih buruknya lagi, gengs. Hampir semua orang bilang di saat setelah konser atau sebelum konser gitu ya, akses ke JIS-nya itu buruk. Entah itu dari akses jalan, akses transportasi, akses kendaraan umum. Kenapa? Ternyata, gengs, konsernya itu kan digelar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bertepatan sih? Tepatnya itu di Jakarta International Stadium. Atau kita tahu dengan nama JIS. Ternyata JIS itu pada saat kemarin konser Dewa itu kan dia dihadiri 75.000 orang. Bahkan mungkin lebih ya. Belum pedagang, belum ini, belum itu. Ya kalau yang nontonnya 75.000, tapi kan yang nganternya bisa jadi, yang nganter yang sekeliling di situ bisa jadi tumplek berapa itu? Bisa jadi mungkin lebih ya, mungkin nyampe 80.000, 90.000, apa mungkin 10.000. Bisa jadi dong, ya nggak sih? Padatnya, padat banget, gila, padat banget. Dan you know, ternyata JIS itu hanya menyediakan dengan mungkin dengan parkirannya, khusus kita ngomongin parkiran dulu nih. Parkirannya itu hanya menyediakan 1.500 untuk mobil. Atau berapa untuk motor mungkin yang nggak beda jauh. Ternyata yang diundangnya aja 75.000. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya nggak? Otomatis overload dong. Sampai itu kita mungkin samping-sampingnya mungkin ada yang parkirnya di Kemayoran, di Expo. Ada yang di mana, yang mereka harus naik lagi transportasi umum, yang dimana transportasi umum juga di situ macet juga. Banyak penonton yang berjalan kaki 1 jam, gengs. Bahkan ada yang lebih dari 1 jam berjalan kakinya ya, untuk mereka bisa sampai ke stadion, dan pulangnya lagi tuh harus jalan kaki juga, gengs. Buset dah. Ini ada konsernya kan jam 11 baru beres. Ada yang sampai jam 4:30 subuh baru nyampe ke rumah. Ada yang jam 4 subuh, ada jam 3 subuh, macem-macem ya. Kalau ngomonginnya masih sekitaran pusat mungkin deket lah ya. Nah ini kalau warga-warga Depok, Tangerang, Ciputat, Jaksel, mampus lah itu. Mungkin ya 4:30 baru nyampe ke rumah, ada yang langsung beli bubur. Langsung sarapan, langsung jogging pagi-paginya. Itulah dia. Itu dia suka dukanya nonton Dewa 19. Aduh. Tiketnya laku, konsernya asik, ya transportasinya seperti itu. Bahkan sampai ojek online pun, entah itu mobil, entah itu motor, ada yang menggagalkan gagal order ya, cancel order. Karena apa? Di situ udah nggak bisa jalan. Sampai segitunya orang nyari duitnya udah nggak mau. Gimana coba? Dan akses untuk masuk tiketnya katanya itu kecil juga, nggak gede. Pantesan FIFA
tidak menjadikan Jakarta International Stadium itu untuk pergelaran sepak bola. Karena apa? Karena masih jauh dari standarnya FIFA. Diukur dari tadi infrastruktur, seperti parkiran, seperti akses masuk keluarnya pemain ataupun supporter itu, wah pokoknya ribuan pertimbangan lah yang membuat FIFA itu tidak menjadikan JIS sebagai sarana sepak bola yang entah itu Liga 1, Liga 2 gitu ya. Karena itu dia, akses justru dari JIS ini sangat-sangat kurang dari akses sekitarnya. Justru kalau ngomongin tentang stadion itu udah oke lah, udah standar internasional ya. Tapi infrastrukturnya, samping-sampingnya itu loh ya, yang justru disampingkan tapi malah menjadi problematik utama. Malah menjadi justru kayak kita jajan ke mie ayamnya pinggir jalan, yang jajan punya mobil, lah ini parkir di mana? Ada 10 meja, 10 table, 10 mobilnya gimana? 10 motornya gimana? 20 motornya taruh di mana? Itu kan menjadi titik utama dalam sebuah penjualan, termasuk JIS. Mie ayamnya udah enak, baksonya udah enak, tempatnya udah enak. Ya kan? Parkirnya masih di jalanan, bikin orang macet, kan nggak juga begitu. Nah, itu dia, gengs. Aduh, pokoknya dan di sini langsung ada kabar nih dari pejabat Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Heru Budi Hartono. Pak Heru akan berjanji katanya setelah usai konser Dewa 19 ini akan sangat memperbaiki infrastruktur dari JIS sendiri. Itu dia janji Pak Heru loh ya. Pak Heru kalau udah berjanji ditepatin dong janjinya. Nanti kalau gua bikin konser di situ Pak Heru udah jadi lebih baik. Aminin dong, geng. Begitu. Nah, mungkin kalau Indonesia itu harus begitu ya, harus ada kejadian dulu baru diperbaiki. Jadi nggak bercatur dulu 5 langkah ke depan tuh arah gimana. Udahlah, yang penting jadiin dulu aja. Nanti kalau udah ada kejadian baru kita pikirin apa mesti begitu ya kali ya. Oh ya enggak juga. Ini mungkin namanya buatan manusia, yang berpikirnya manusia kan tempatnya lupa. Bener gak sih, gengs? Jadi kita maklum lah sesama manusia. Karena aku manusia, gengs, bukan devil atau bukan angel. Angel Karamoy. Enggak lah. Manusia tempatnya lupa. Jadi kita mesti memaklumi itu, dan semoga kedepannya JIS atau stadion-stadion di Indonesia yang lain lebih diperhatikan lagi infrastruktur pinggir-pinggirannya. Jangan tengahnya dong diperhatiin, pinggirannya diperhatiin. Ya apalagi parkir, parkir itu nomor satu dong. Karena kan ya tempatnya di Jakarta banyak yang bawa kendaraan pribadi, daripada macet-macetan di kendaraan umum mendingan bawa pribadi, bener gak? Tapi ini bukannya lancar malah makin macet. Ya pusing dah. Nah, buat geng artis di dunia ini dan dimanapun Anda berada di alam semesta mana, silahkan kalau ada yang mau komen tentang kepedihan kemarin nonton di acara Dewa ya, silahkan tuliskan komentar sepuasnya, sebanyak-banyaknya, biar orang lain juga baca status dan komen Anda. Tapi udahlah, ini kan udah berapa hari ya kan, pegal-pegalnya kan udah ditempelin koyo, udah diurut-urut, udah sehat lagi. Dan gua juga nggak bakalan bosen buat ngingetin lu semua, kalau ada yang belum subscribe lah. Kalau ada yang belum like lah. Kalau ada yang belum share video ini, yang pastinya share lah sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngartis, ngobrolin artis.